Oke, di sini gue akan melakukan podcast bersama teman gue yang punya usaha brand merek fashion yaitu Radio Is Good atau bisa disebut Radios ya. Pemiliknya adalah Henselmi. Alasan gue memilih teman gue ini karena dia di circle gue, di lingkungan gue, di pertemanan teman-teman gue nilai dia paling punya potensi karena semuanya dia ingin autodidak, rasa ingin tahu yang lebih dalam, terus pengen menambah pengalaman relasi yang sebesar-besarnya itu nggak dimiliki semua orang sih. Oh hello, kita mulai balik lagi kita bersama Senzi adalah sebutan saya Faisal Zain. Perkenalkan, saya Faisal Zain, Muhammad Faisal Zain dari kelas AB 4207. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pemilik bisnis fashion, bisnis baju di Kudus, teman saya sendiri. Ya, di sini saya bersama dengan ownernya langsung, Bang Helmi, Bro. Gimana, Bro? Lancar nggak ini bisnisnya di pandemi ini? Wah, alhamdulillah Mas, kalau masa pandemi gini malah banyak yang beli secara online. Oh, keren. Di sini Mas Hilmi ini sebagai pemilik dari bisnis fashion, bisnis baju lah, katakanlah. Brand di Kudus. Namanya apa, Mas? Namanya Radio Is Good. Oh, Radio Is Good ya. Nah, oke. Disebut aja Radios gitu aja. Oh, Radios. Oke. Bagus. Ini aku mau melakukan itu, Mas. Kita akan bincang-bincang nih, tapi dengan tema yang kita bicarakan yaitu pengaruh kepemimpinan dalam menjalankan strategi bisnis atau perusahaan. Nah, dari Mas Hilmi sendiri, Radio Is Good sudah berdiri sejak kapan sih? Ya, Radio Is Good sudah ada sejak tahun 2018, tepatnya bulan Juni. Oh, lama juga ya. Berarti udah hampir 3 tahun. Udah 3 tahun nih sekarang nih. Ya, 3 tahun. Awal mula Mas Hilmi mendirikan bisnis clothing atau brand Radio Is Good ini karena alasan apa? Dan namanya itu artinya apa? Biar ini yang mendengarkan juga juga senang sih, bisa tahulah gitu. Alasannya mendirikan buat brand ini itu kan pas tahun 2017-2018 kan awal-awalnya boomingnya local pride dari Dr. Tirta. I know. Itu anak-anak muda pada senang fashion gitu, terus berarti terutama produk lokal gitu ya? Iya. Tapi kalau pikir-pikir kalau beli produk brand lain terus jadinya boros, Mas. Oh, benar. Inisiatif bikin brand sendiri. Jadi bisa dikatakan Dr. Tirta itu juga jadi pionir local pride untuk menjadi dalam arti aktif lagi lah. Oh gitu. Thanks to Tirta berarti. Oke, lanjut nih. Bentar ya Bung Helmi ya, mau itu hidupin rokok dulu biar kita bincang-bincangnya enak juga nih. Bentar, ini rokoknya nggak nyala-nyala. Oke, lanjut lagi. Setelah tadi alasan berdirinya Radio Is Good atau bisa disebut Radios, sejarah nama pengen tahu nih Faisal nih, Bung Faisal pengen tahu sejarah nama dari bisnisnya Bung Helmi. Asal nama dari Radio Is Good itu kan seperti seperti mati lampu. Seperti salah. halnya radio. Oh iya. Kan kalau siaran kan nggak fokus ke satu tema aja. Oke. Jadi kayak Radio Is Good terinspirasi dari situ. Iya. Terus kedepannya ya emang fokusnya biar lebih fleksibel aja juga. Kayak radio aja. Bener. Bisa kemana aja. Oke. Berarti emang Bung Helmi bukan itu berarti nggak ada arah. Kalau emang ngomong dari bisnis emang nggak usah idealis gitu. Oke, paham. Berarti ini seputar profil pemilik bisnis Radio Is Good ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, oke. Nah, selama keberlangsungan Radio Is Good yang Bung Helmi jalanin,
ya kan? Pasti adalah strategi yang dijalankan oleh Radios itu agar sustain dalam arti bisa sampai sekarang masih bertahan dan malahan di Kudus semakin terkenal brand Radios ini. Gimana tuh? Bolehlah di spill dikit Kalau buat kan kita. kita kan sekarang brand kan mainnya lewat Instagram. Nah itu bisa lewat Instagram Ads. Terus juga jangkauannya juga bisa diatur lewat situ juga. Oh, fungsi Instagram Ads itu apa? Buat itu ya, cakupannya biar luas gitu, Ya, target pasarnya dapat gitu-gitu. Terus bisa ditujukan ke selling juga Instagram. Oke. Nanti Instagram yang ngatur juga. Terus lewat sekarang ada di Shopee juga. Oh, di Shopee. Marketplace. Oh, iya. Terus kalau strategi brand harus ada diferensiasi dari brand lain juga sih, kayak misal jahitan di brand lain satu kain sama kaosnya sewarna gitu. Kalau di Radius Good dibedain jahitannya, kayak misal kaosnya putih jahitannya di hitam. Oke. I got it. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya aja, Bung. Nah, di sini kan lu kan sebagai pemilik bisnis Radio is Good atau bisa disebut Radios tadi kan. Nah, pasti adalah selain jadi pemilik juga pasti dia jadi leader, punya jiwa kepemimpinan kan? Sorry kecepatan tadi. Nah, bagaimana sih kepemimpinannya dalam eksekusi strategi pada masa saat ini, khususnya di pandemi ini? Lu gimana sih mimpin dalam eksekusi strategi itu? Ya walaupun sekarang Radius juga belum punya karyawan, masih Kariwin ya? masih Mas, tapi kalau ada juga sih yang freelance kayak foto produk gitu. Mirip outsourcing gitu ya? Ya kayak gitulah. Kita harus bisa komunikasikan dengan baik lewat WA sih Kak. Oke. Lewat pesan lewat. Berarti selama pandemi ini juga malah justru industri kreatif seperti bisnis Bung Helmi ini itu ya jadi lebih, istilahnya apa sih, lebih boom gitu kan? Yeah. Karena kan serba online tuh. Yeah. Nah, itu menanggapinya gimana itu? Justru masa kayak gini tuh lebih gencar-gencarnya online. Soalnya kan kemarin juga ada brand yang punya offline store sendiri kan, sebelumnya kan brand itu belum punya kayak di marketplace Shopee gitu. Yeah. Terus sejak adanya pandemi dia masuk ke Shopee malah justru lebih bagus penjualannya. Oke. Jadi banyak alasan yang bikin orang itu lebih suka belanja online ya. Iya, untuk masa sekarang. Mungkin dia punya aktivitas lain lebih baik daripada dia ke toko langsung. Lewat HP juga. Oke. Banyak diskon gitu-gitu ya. Oke, mantap. Untuk selanjutnya nih, pasti di dalam perjalanan atau implementasi atau keberlangsungan bisnis Bung Helmi ini pastilah ada hambatan, baik dalam menjalankan kepemimpinannya di usaha Anda maupun di hal yang lain. Yeah. Hambatan apa saja tuh yang ada itu? Yang dihadapi lah selama ini. Yang sering kan kita kan belum punya konveksi sendiri. Kita masih dikonveksi orang lain, terus vendor. Harus antri sama brand lain juga. Deadline-nya juga kadang nggak bisa pas 2 minggu atau pas di deadline kita. Terus kalau sebelum dijual kan harus ada sampel dulu kan. Nah, itu kadang kalau nggak sesuai juga deadline-nya bisa lebih mundur lagi. Itu dari segi produksi. Kalau dari segi-segi yang lain gimana, Bung? Kayak marketing atau mungkin distribusi produk atau packaging atau gimana? Ya maksudnya dari segi bidang lain lah. Apa sih hambatannya? Kalau hambatan dari segi marketing contohnya kayak misal kita ngelakuin Instagram Ads. Ya. Itu kadang nggak sesuai dengan targetnya. Dalam arti gimana tuh? Targetnya itu target market yang kita pengenin. Walaupun emang
target market itu kayak formalitas aja kan, yang output yang mau belinya kan bebas siapa aja sih. Oke. Berarti kayak nggak terjangkau gitu ya? Iya. Gampangannya. Oke. Terus itulah aja selama berjalannya ini. Bentar. Ya jadi bingung nih, Bung. Gugup juga. Padahal udah sering ngobrol kita. Temen dari kapan kita? Lupa. Kayaknya nggak temen deh. Dari SMP ya kita temen Iya, ya. SMP. Sampai sekarang masih temenan. Mungkin ntar tua kita agak temenan lagi. Aduh. Itu. Apa sih? Lupa tadi gua mau tanya lagi nih apa ya? Bentar. Nah. Biasanya brand atau merek baju di bidang fashion gitulah, itu sering lah ada istilah co-branding atau dia kerjasama brand gitu, dalam arti dua brand digabung satu kayak gitu-gitu. Kayak merger gitu. Nah betul, tapi bukan merger dalam ke perusahaannya, maksudnya dalam ke organisasinya, tetapi itu dalam produknya, dalam arti kolaborasi. Nah betul sekali, pintar gitu Anda. Itu juga menunjang satu sama lain, dalam arti bisnis yang A itu keangkat namanya, bisnis yang B juga keangkat namanya. Nah selama implementasinya sampai sekarang ini, Radio Is Good sudah nggak itu kolaborasi gitu? Kalau sekarang belum ya, soalnya kan kita baru aja rebranding kemarin. Terus kita harus nentuin dulu konsep awalnya kayak gimana, baru mungkin kalau setelah berjalan setahun atau 2 tahun lagi mungkin bisa lebih Oke. Berarti itu ya belum pengen ngembangin brand Anda dulu biar dikenal di mana-mana. Oke, matengin kayak gitu-gitu. Tapi di suatu saat ada gak rencana untuk kolaborasi dalam arti agar meningkatkan penjualan, terus viral mirip yang kemarin itu BTS Meal gitu kan, keren itu. Nah, ada nggak besok pandangan gitu? Insya Allah ada. Terus mungkin kedepannya kolaborasinya nggak yang di bidang sama gitu. Biar cross market aja. Dalam arti gimana tuh cross market? Kayak misal kolaborasi sama cafe A atau cafe B gitu. Oke, paham. Bidang lain. Balik lagi, kita akan membahas tentang bentar topiknya lupa. Kepemimpinan ya. Oke. Kepemimpinan di perusahaan. Kita sedikit ngupas tentang hal lain nih Bang. Bro Helmi, itu kualitas ya. Kita sekarang bahas tentang kualitas. Menurut lu kualitas produk Indonesia sama luar tuh gimana? Ya kalau sekarang sudah banyak sih yang brand-brand lokal yang sudah bagus, sudah banyak yang go internasional juga. Oke. Tapi yang jadi masalah adalah ketika bandingkan kualitas lokal dengan harga yang terjangkau. Kalau yang brand internasional tadi kan harganya emang sudah tinggi ya, jadi kualitasnya juga ngikutin. Terus yang jadi masalah adalah bandingin kualitas lokal dengan harga yang terjangkau dengan brand luar yang harganya nggak wajar. Nah, Oke. Terus ya intinya adalah kalau harganya murah dan harga jual terjangkau ya jangan disamain dengan kualitasnya brand luar. ya. Terus ada brand juga yang yang emang harga jualnya tinggi itu dikarenakan 2 faktor. Apa tuh? Bentar. Jangan keburu-buru. 2 faktor itu apa aja sih Bang? Yang pertama emang brand itu emang pengen keren. Terus yang kedua emang harga produksinya tinggi. Nah kalau harga produksi tinggi, HPP itu ya. Jadi ngaruh ke harga jual juga dong. Iya, terus mungkin kampanyenya juga kayak photoshootnya pakai komunitas orang-orang yang keren gitu. Mahal juga gitu ya. Kayak Gimana? Kayak nggak coba pakai foto satu model aja. Ya. Kayak geng gitu lah. Itu juga bisa meningkatin harga. Oke. Nah tadi di saat jelasin tentang kualitas lokal sama luar negeri itu, Bro Helmi sedikit menyinggung tentang keren. Nah
definisi dari Anda untuk keren itu apa sih dalam brand loh? Keren itu apa sih? Ya kalau menurut saya brand yang keren itu yang bisa ngasih rezeki ke banyak orang. Kayak misal brand A sudah punya konveksi sendiri. Nah, Oke. itu bisa dikatain juga brand keren. Itu menurut persepsi lu. Ya terus ada lagi terus juga aktif dalam kegiatan sosialnya, jadi nggak cuma selling terus kayak misal Paham. kayak misal kemarin ada di luar ada Black Lives Matter itu juga, terus bikin kaos terus buat komunitas itu, terus bisa juga lewat kayak bikin acara kayak skateboard gitu. Jadi nyambungnya gini ya, definisi keren menurut lo itu enggak suatu bisnis enggak hanya ngejar profit, enggak aja ngejar untung, tapi juga bermanfaat bagi yang lain. Itu malah jauh lebih baik dari kata keren itu, bisnis bermartabat. Anjir, keren. Nah, gini. Sebagai pemilik brand lu sendiri Radio is Good yang biasa disebut Radios itu. Nah, untuk lu pasti bayangin nggak sih, misal orang itu jadi keren ketika pakai brand lu? Pasti bayangin. Ya enggak? Oh iya benar. Jangan balas-balas chat dulu. Pacarnya nanti aja. Apalagi kalau produk kita dipakai orang yang nggak kita kenal. Itu suatu kepuasan sendiri sih, Mas. Nah. Untuk untuk menghasilkan output keren ketika brand lu dipakai orang lain maupun teman-teman lu atau saudara lu. Nah, itu gimana? Pasti enggak semua brand langsung dikatakan keren lah ketika dipakai. Nah, untuk mencapai ketika brand lu dipakai orang menjadi keren, gimana tuh? Sebagai lu pelaku yang punya brand. Gimana mewujudkan definisi keren itu di kalangan konsumen? Enggak hanya dari lu loh. Kalau lu pasti muji keren karena produk sendiri. Gimana tuh? Ya itu bisa melakukan cara lewat riset dari akun-akun anak-anak muda yang di Instagram, terus kayak desainnya senengnya yang model apa. Mengikuti tren gitu, menyesuaikan. Ya, itu. Tapi enggak boleh mengikuti tren, tapi jangan keluar dari DNA brand itu sendiri. Anjir, keren. Jangan ngikuti boleh ikuti tren tapi nggak keluar dari DNA brand itu sendiri. Contohnya kayak misal trennya kata bagus nih. Trennya warna merah. Trennya warna pink. Nah, kita buat warna merah marun gitu. Oke. Dekat itu. Paham. Lanjut ke next question ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Aku mau ngulik-ngulik hal informasi penting nih, mumpung kesempatan kita juga jarang ketemu sampai bisa bincang-bincang gini kan. Nah. Terkait dengan itu circle pertemanan. Kita kan satu geng nih di Kudus. Katakanlah satu komplotan dari SMA, SMP, banyak temen lah kita. Ada juga teman-teman kita yang punya brand, usaha, bisnis lain gitu kan. Nah, itu kita anggap aja circle pertemanan kita kan. Nah, itu berpengaruh banget gak sih dalam membangun clothing lu? Itu berpengaruh banget, Mas. Alasannya kenapa tuh? Kalau circle pertama kan emang kalau jual kan ke circle terdekat dulu. Iya. Nah, kalau teman-teman Masnya itu mendukung, brand kamu akan naik juga. Minimal dikenal dulu lah di circle pertemanan. Oke. Terus itu tapi enggak gimana ya? Sejalannya gitu, enggak semudah yang dibayangin. Biasanya circle juga kadang-kadang gini lah, namanya teman kan pasti nyemooh juga hal wajar kan. Nah, paham enggak sih? Nah, itu gimana tuh? Selain circle itu kita ada yang mendukung kita, pasti ada juga yang menjatuhin kita karena lihat karir kita kan. Nah, gimana tanggapannya Bung Helmi? Ya kalau menurut saya pilihlah yang circle yang mendukung kita. Terus jangan milih circle yang
cuma ada butuhnya aja, terus Oh, suruh sindiran mau tuh. Terus beli, minta harga teman. oke. Padahal harga teman itu minimal beli harga tetap, bahkan kalau bisa dilebihin. Mantap tuh. Berarti support your apa sih namanya friend business. Oke, friend business. Oke. Terus kalau misal terjadi disepelein, diremehin gitu, jawaban lu sebagai pelaku bisnis gimana tuh? Langsung to the point aja, Mas. Gimana? Buktikan dengan pencapaian. Anjay. Itu keren sih, buktikan dengan pencapaian, achievement. Iya. Menurut gue pasti bakal bungkam sih dia. Oke. Kita lanjut lagi. Yo, sambil ngerokok dulu bentar. Aku hidupin rokok dulu bentar. Silakan cuci tangan dulu habis makan ya. Biar bersih. Kabarin kalau udah, Bang. Anjir cepet bet. Udah selesai cuci nih. Oke. Lanjut lagi. Nah, biasanya tuh gini. Ini tadi masalah circle tuh. Sekarang tuh masalah produk nih. Gini. Gua bahas bukan isi packagingnya dulu deh. Biasanya kan gini. Ada kan pasti seketika produk kita nggak laku, kita ngadain suatu promo atau diskon. Tapi juga ada orang yang berpandangan, ya kita ambil dari sudut-sudut pandang lain ya. Dia juga berpikiran ketimbang aku diskon orang, dia nambahin value di dalam barangnya yang dijual gitu. Menurut Bung Helmi sebagai pelaku juga bisnis yang udah lama berkecimpung lah, hampir 3 tahun ya. Itu udah lama banget sih. Terus jadi pionir di teman-teman kita kan, di circle kita. Itu gimana pendapat lu mengenai tadi? Mengenai biasanya kita produknya nggak laku terus dikasih promo, atau lebih baik kita ketika nggak laku nambahin value di produk itu. Gimana tuh pendapatnya? Lebih better pilih yang mana? Tapi mending nambahin value sih, Mas. Kayak misal Alasannya, balik lagi ke alasannya. itu apa? Masuk dalam strategi naikin brand image juga. Terus harga jual bisa naik juga lewat itu. Terus kadang orang itu nggak cuma nyari produk, misal produknya kaos, nggak cuma nyari produk kaosnya aja. Jadi kayak nyari gratisan yang ada di Oke. Selain itu juga ketika nambahin value yang juga bermanfaat, bagus juga ya. Dalam arti orang juga berpikiran dengan seharga itu dapatnya ini itu juga bagus. Misalnya tuh stiker kayak yang biasanya aku lihat, aku pernah beli di lu juga kan. Stiker juga nggak mungkin gua buang, pasti gua tempelin di laptop, motor atau lain. Terus apalagi ya, gua pernah tahu nih Bung, gantungan kunci. Terus di saat pandemi ini biasanya gratisannya masker. Itu value yang dengan walaupun gak ada penurunan harga juga sangat berguna sih, karena kan maksudnya selaras dengan kondisi saat. Nah, dan juga barang yang dibutuhin saat ini nih. Oke, bagus. Gue suka sih dengan jawaban lu. Kalau boleh tahu gimana tuh untuk bisa jawab dengan jawaban yang gini? Maksudnya lu sering berkomunikasikah dengan orang lain, atau sering baca referensi, baca buku, lihat-lihat orang gitu, gimana? Emang seperti itu ya? Ya emang masa pandemi ini merubah mindset. Iya, walaupun kita nggak terlalu bisa kemana-mana, paling nggak kita nonton lah podcast yang di YouTube itu. Spotify. Itu alasan lu jawaban dari lu keren juga. Nah, bentar Bung. Jangan malu gitu lah Bung kalau dipuji. malah ngejek. Sorry ngece itu dalam bahasa Jawa, ngejek ya bahasa Indonesianya. Oke. Aduh, bentar Bung, pengen kentut gua daripada kedenger di podcast. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bung. Kita tentang itu masih dalam hal produk tuh. Cara membuat suatu clothing brand biar banyak peminatnya. Pasti ada langkah-langkahnya tuh. Langkah pertamanya gimana? Ya pertama kita harus nentuin
brand activation-nya harus menarik karena itu bakal jadi kondisi kedepannya. Kayak misal Bentar dulu. Gua baru tahu nih, brand activation. Apa itu? Oh, semacam itu ya. Kayak pergerakan brand, aktivitas brand gitu ya kalau diarti-artiin. Pengaktifan brand gitu ya. Oke. Terus apa lagi langkah selanjutnya tuh? Masih di langkah pertama tadi kamu jelasin. Intinya adalah jadilah clothing brand yang solutif. Harus ada diferensiasi dengan brand lain. Jangan sama terus. Oh, jangan cuma plagiat, niru gitu ya. Kayak misal contoh sablonannya yang biasanya kan depan belakang. Nah, kita tambahin yang samping kaos gitu. Oke. Terus bagian dalam juga bisa kasih sablonan. Biar terlihat something different. Walaupun yang pakai akan gerah sih, tapi kan itu bener. diferensiasi dari brand lain. Iya. Something different yang bikin produk kita jadi unik, beda dengan yang lain. Oke. Terus yang tentang pemasaran sekarang dari tadi sudah dari circle, terus produksi, sekarang balik lagi ke marketing tuh. Kemarin aku pernah lihat ada orang bertanya seputar tentang promosi. Nah, udah aku tangkap tuh Bung. Dia tanyanya seperti ini kayaknya. Om, buat akun brand di IG, Instagram tuh lebih etis konten sama katalog dipisah apa disatuin? Aduh, aku bingung. Mumpung ketemu sekarang sama lo, gue pengen tanya tuh, gimana tuh jawabannya? Ya untuk saat ini soalnya saat ini Radio Is Good masih main di dalam satu akun sih, itu campur semua, gak ada katalog. Soalnya kan produksinya kan juga belum banyak juga. Tapi pada dasarnya sosial media itu platform untuk interaksi, bersosialisasi dunia maya. Oke. Lebih efektif aja kalau Instagram itu khusus untuk soft selling. Branding jangan ngeliatin banget kalau jualan. Oke. Kalau mau jualan itu bisa diarin ke marketplace. E-commerce kayak Shopee, Lazada gitu-gitu ya. Oke. Terus nabrak. Ayo, terus apa tuh? Kan sekarang juga kayak Shopee gitu juga ada berbagai kelebihannya, misal kayak free ongkir. Oke. Diskonnya juga bisa diatur-atur. Dan hal itu justru juga nambahin itu ya, minat orang untuk beli. Mungkin lebih efektif lah naruh katalog lewat e-commerce. Ya. Oke. Jadi nggak usah nambah akun lagi. Bentar Bung, kita dengerin jeda maghrib dulu. Kita rehat sejenak. Tapi ini podcast masih aku lanjutin, nggak aku matiin. Kita dengerin dulu sebentar. Allahu Akbar. Pertanyaan aja iso ya. Habis azan kita langsung lanjut lagi. Kita bombardir Bung Hemi dengan berbagai pertanyaan biar dia pusing sekalian. Sepertinya kita itu dulu kita rehat, mau ibadah dulu ya. Habis ini kita lanjut lagi bombardir Bung Helmi dengan berbagai pertanyaan biar dia pusing, bingung, nggak pulang nanti. Oke, majukan industri lokal, keren tuh. Kita lanjut lagi ya. Tadi tuh semangat habis ibadah sholat maghrib. Oke, seger tuh, segar. Oke, tadi mengenai yang terakhir mengenai soft selling itu ya. Yeah. Aku dengar ada kata soft selling. Nah, gini, aku mau tanya, konten soft selling itu kayak apa aja sih? Seperti apa sih? Kalau konten soft selling itu selling tapi nggak kelihatan banget jualannya. Kayak misal contoh ada. Kayak gimana tuh? Kayak misal contoh temenmu pakai produkmu, terus kamu posting foto itu, terus
pakai captionnya kayak misal jelasin kalau produkmu itu bisa digunain kayak apa, kayak ketika lagi nongkrong terus di Oke. nyaman. Maksudnya gini ya, kalau di media sosial kita kayak bantu upin, kayak bantu promosiin. Ya, Tapi lewat mungkin di snapgram kita, post kita kayak gitu ya. ya. Kalau dalam dunia nyatanya kita make sebagai untuk naikin namanya, promosi gitu ya. Oke, paham. Soft selling tuh kayak gitu ya. Lanjut nih. Masih dalam seputar penjualan maupun marketing itu sendiri. Terkadang itu banyak yang bingung juga, termasuk gua juga pernah punya, lu tahu sendiri gua punya bisnis celana kan. Cuman sementara waktu gua nggak lanjutin karena emang fokus ke hal yang lain lah gitu. Nah, itu tuh terkadang kita sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis itu tuh bingung untuk nentuin marketplace-nya. Yeah. Ada yang bilang cocok di kayak e-commerce lah. Ada yang bilang lu mending bikin web aja, bikin web pribadi, bikin web sendiri biar kayak lebih profesional daripada brand lain gitu. Menurut lu tuh kalau kita jualan tuh mending pakai marketplace yang dari e-commerce seperti Shopee, Lazada, terus apalagi Tokped kayak gitu, Blibli gitu, atau lebih prefer ke web? Menurut lu sendiri nih gimana, Bung Helmi? Kalau market saat ini kan emang lagi gencar-gencarnya lewat kayak Shopee, e-commerce. Terus kalau emang belum penting-penting banget bikin web, mending lewat kayak marketplace aja, soalnya apa? Kan bisa keangkat sama free ongkirnya. Oke. Masuk, make diskon sense. Promo lainnya. Sama balik lagi sih ke urgensinya gimana. Nanti lempar apa customer yang dari marketplace sama website kan nanti kan outputnya beda. Oke. I got it. Kan apa langsung otomatis bisa keisi alamatnya. Kayak website kan harus manual lagi. Oke, paham. Dan juga bikin website tuh nggak asal bikin, harus yang sistemnya juga harus bagus dan proper. Terus biasanya biayanya mahal kan. Kalau emang untuk kayak kita yang masih muda ngerintis awalan gitu juga mending itu kan fokus kepada gimana ya yang biasa-biasa aja lah tapi tingkat penjualan tinggi. Promosi ke Shopee Ads. Oke, benar. Oke, lanjut lagi. Website. Masih seputar promosi. Enggak. Kita lanjut ke bagian yang lain aja biar enggak promosi terus. Kita lanjut dari segi produk itu sendiri, tapi dalam hal harga. Pasti bingung biasanya kita mau nentukin harga. Gue juga sebagai dulu udah pernah terjun di dunia kayak gini. Ada beberapa cara tuh untuk mempengaruhi konsumen untuk lihat dari sudut pandang harga. Misal harganya gue kasih harga ganjil tuh. Biar kelihatan 99.000 ya. Padahal kalau 1.000 kan 100.000. Di toko yang lain 100.000, di sini kok 9.000 murah ini. Nah, akhirnya kan bikin psikologi orang juga itu juga Nah, dari lu sendiri lu pasti punya strategi, lu pasti punya kayak apa sih namanya? Kayak gimana ya? Bagaimana sih cara nentuin harga yang efektif tuh gimana gitu? Pasti lu punya lah. Yeah. Apa tuh? Kalau boleh di sharing di sini biar kita saling sharing yang bermanfaat gitu. Ini masuknya ke harga produksi ya, Mas. Harga pokok produksi. Nah, itu bisa dihitung lewat cara biaya operasionalnya. Terus kalau misal ada kita masih nyawa desainer, harus juga dimasukin ke biaya itu. Terus biaya packaging, promosi, terus yang paling penting adalah profit yang mau kita dapetin, yang kita inginkan. Oke. Kayak gitu ya. Jadi penentuan harga juga enggak langsung. Enggak semena-mena dilakuin seorang pelaku usaha ya. Juga harus dihitung, ditimbang, dianalisis dari berbagai aspek sudut pandang itu sendiri ya. Paling enggak harga jualnya itu bisa membuat produk kita jadi double gitulah. Kayak misal harga produksinya 70 dijual 140. Oke. Bisa buat double. Benar. Produksi untuk kedepannya. Gua mau tanya lagi nih. Ini udah jadi fenomena, udah jadi kayak kejadian masif lah yang terjadi di kehidupan kita. Maksudnya
ya kayak fenomena yang banyak dipandang orang-orang gitu. Adanya keberadaannya, hadirnya brand KW. Wah, Aduh, terbesar itu. musuh terbesar. Jadi kita sebagai pelaku usaha udah bikin brand dengan susah payah, bangun 6 brandnya, engagement, persuasi ke pelanggannya, sampai punya nama panggung tuh di suatu bidang. Misal brand kita temanya streetwear, temanya skate, temanya industrial kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi tiba-tiba ada sosok orang yang tidak bertanggung jawab tuh, bikin brand kita hancur. Ya salah satunya brand KW itu sendiri. Nah, itu ada kisah. Gua pernah lihat tuh, Bung. Ini mohon klarifikasi kalau gua salah. Ada brand namanya Flava tuh. Flava dari Bandung ya. Oke, ya benar dari Bandung itu. Itu dia banyak ditiru orang di KW-in gitu. Jadi sebenarnya dia baru naik daun gitu. Penjualannya juga lakunya banyak banget kan di mana-mana. Tiba-tiba ada orang yang tidak bertanggung jawab jatuhin brand itu dengan menciptain brand KW. Nah, itu sekarang kabarnya dia udah nggak update lagi. Itu sayang banget sih, padahal juga kualitas dari segi bahannya, desainnya juga bagus. Nah betul, untuk sebagai lu pelaku, dan juga ini kita podcast juga mengedukasi orang lain juga, kita sharing-sharing pengalaman kita. Sebagai lu pelaku, ada gak kayak saran dari lu biar orang-orang lain tuh bisa meminimalisir kejadian fenomena seperti ini, hadirnya brand KW gitu, untuk biar brand kita juga nggak terpengaruh banget gitu. Ada nggak solusinya dari lu sendiri? Kalau dari saya itu harus kita sebagai owner harus melakukan edukasi ya, terutama kepada followers kita agar nggak makai yang produk original dari kita aja. Oke. Caranya gimana tuh? Caranya kita memberi diferensiasi kembali lagi gitu ya. Kayak misal contoh di kaos kita ada dikasih lampunya kan. Kan orang-orang brand-brand yang buat brand-brand kaos sana kan susah itu bikinnya. Terus sablonannya yang besar bagian dalam kaos, walaupun yang pakai geras sih, tapi kan susah itu KW-nya, intinya itu lah. Jadi kayak bikin diferensiasi kayak bikin juga hal-hal yang susah di manipulasi sih, kayak plagiatin orang biar nggak bisa ditiru gitu kan. Iya, benar. Itu salah satu caranya dari lu sendiri buat nanganin hadirnya fenomena brand KW itu sendiri. Oke, bagus sih. Kalau gua mikir itu udah make sense banget, udah ngejawab sih. Terus banyak sih sebenarnya brand tentang KW-KW itu. Semoga lu jangan sampai ada ya kayak gitu, maksudnya kejadian gitu. Kalau ada pun itu bisa dijadiin motivasi buat lu, gimana cara handle, gimana cara ngadepinnya, gimana tetap sustain walau ada brand KW yang mau merusak citra dan nama baik brand lu sendiri. Oke. Nah, kita itu dulu, mikir-mikir dulu nih gua. Sebenarnya gimana ya? Gue juga pengen gitu bincang-bincang sama lu sampai malam gitu, sampai kalau bisa pagi lah, mumpung besok gua libur. Cuman ya gua juga sungkan juga sama lu, pasti ada aktivitas lain, apalagi lu UAS ya ini ya. Apalagi lu UAS ini. Aduh. Nah, gini. Gua punya pertanyaan nih. Biasanya suatu brand selain dia ngadain co-branding dengan brand lain, itu dia juga punya event tersendiri tuh. Benar. Nah, kayak bikin festival atau movement itu sih paling penting. Movement itu, oke. Nah, itu dari lu sendiri tuh gimana tanggapannya gitu? Tanggapan tentang ada hadirnya kayak movement itu buat naikin engagement gitu. Gimana menurut lu? Penting banget sih kalau movement buat brand. Karena kan orang-orang yang ada dalam komunitas itu kan pasti punya teman-temannya lain juga. Oke. Itu bisa jadi contoh promosi word of mouth. Word of mouth, dari mulut ke mulut. Ya, Oke. Terus ke depan lu gua belum tahu sih movement tuh kayak gimana, kayak kita ngadain acara gitu. Tapi kita sebagai penyelenggara, brand lain juga ikut atau gimana movement itu? Salah satunya bisa itu. Mirip festival kayak gitu ya? Iya. Nah, event-event. Gua mau tanya nih, walau lu masih
berumur biji ya, maksudnya dalam arti masih merintis. 3 tahun tuh kalau dalam bisnis masih awalan banget. Balita lah. Nah balita. Nah itu lu kepikiran nggak suatu saat, oh gue juga mau tuh bikin movement gitu biar naikin engagement, biar juga kayak ngapa sih, lu pasti kan, kita kan sebagai pelaku brand punya ada grup lah kayak komunitas lokal brand gini-gini, nguatin silaturahmi gini-gini. Ada nggak suatu saat lu kepikiran bikin move on gitu? Oh ada banget mas. Ada banget. Mungkin sekitar 2 tahun dari sekarang lah. 2 tahun pengennya sekarang. kayak misal movement di acara kayak apa? Gimana tuh? Skateboard terus karena kan apa Radiusku sendiri kan saya juga style apa senang juga stylenya dengan anak-anak Skateboard. ya. Oke. Nah, ketika lu gelar movement di skateboard gitu, itu tuh acaranya kayak gimana sih? Gua nggak bisa ngebayangin, kan rata-rata movement untuk engagement, kayak festival itu kan di mall gitu kan, di mall, terus di kayak kafenya orang, bikin stand gitu, pameran di kayak sewa tempat gitu. Tapi ini beda nih. Lu mau bikin di tempat skateboard, dalam arti gimana tuh? Bisa jelasin nggak? Biar gua kebayang gitu kayak gimana. Kalau movement dalam skateboard itu bisa kayak acaranya dibikin di jalanan, soalnya kan kembali lagi skateboard kan asalnya dari jalanan. Oke. Kita harus bikin acaranya lewat apa Jalan. tempatnya di jalanan itu, terus ngundang komunitas-komunitas dari kota-kota luar juga supaya terbantu apa promosinya juga kebantu. Terpublish. Oke. Bagus sih. Tadi yang terakhir mengenai soft selling itu ya. Iya. Aku dengar ada kata soft selling. Nah, gini, aku mau tanya. Konten soft selling itu kayak apa aja sih? Seperti apa sih? Kalau konten soft selling itu selling tapi nggak kelihatan banget jualannya. Kayak misal contoh ada Kayak gimana tuh? kayak misal contoh temanmu pakai produkmu, terus kamu posting foto itu, terus pakai captionnya kayak misal jelasin kalau produkmu itu bisa digunain kayak apa, kayak ketika lagi nongkrong, terus di Oke. nyaman. Maksudnya gini ya, kalau di media sosial kita kayak bantu upin, kayak bantu promosiin. Ya. Tapi lewat mungkin di snapgram kita, post kita kayak gitu ya. Ya. Kalau dalam dunia nyatanya kita make sebagai untuk naikin namanya, promosi gitu ya. Oke, paham. Soft selling tuh kayak gitu ya. Lanjut nih. Masih dalam seputar penjualan maupun marketing itu sendiri. Terkadang itu banyak yang bingung juga, termasuk gua juga pernah punya, lu tahu sendiri gua punya bisnis celana kan. Cuman sementara waktu gua nggak lanjutin karena emang fokus ke hal yang lain lah gitu. Nah, itu tuh terkadang kita sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis itu tuh bingung untuk nentuin marketplace-nya. Ya. Ada yang bilang cocok di kayak e-commerce lah. Ada yang bilang lu mending bikin web aja, bikin web pribadi, bikin web sendiri biar kayak lebih profesional daripada brand lain gitu. Menurut lu tuh kalau kita jualan tuh mending pakai marketplace yang dari e-commerce seperti Shopee, Lazada, terus apalagi Tokped kayak gitu, Blibli gitu, atau lebih prefer ke web? Menurut lu sendiri nih gimana, Bung Helmi? Kalau market saat ini kan emang lagi gencar-gencarnya lewat kayak Shopee, e-commerce. Terus kalau emang belum penting-penting banget bikin web, mending lewat kayak marketplace aja, soalnya apa kan bisa keangkat sama free ongkirnya. Oke. Masuk, make diskon sense. Promo lainnya. Sama balik lagi sih ke urgensinya, gimana nanti lempar apa customer yang dari marketplace sama website kan nanti kan outputnya beda. Oke. I got it. Kan apa langsung otomatis bisa keisi alamatnya. Kayak website kan harus manual lagi. Oke, paham. Dan juga bikin website tuh nggak asal bikin, harus yang sistemnya juga harus bagus dan proper. Terus biasanya biayanya mahal kan, kalau emang untuk kayak kita yang masih muda ngerintis awalan gitu juga
Mending itu kan fokus kepada gimana ya? Ya yang biasa-biasa aja lah tapi tingkat penjualan tinggi. Promosi ke Shopee Ads. Oke, benar-benar. Oke, lanjut lagi. Masih seputar promosi. Oh, enggak, Deng. Enggak. Kita lanjut ke bagian yang lain aja biar enggak promosi terus. Kita lanjut dari segi produk itu sendiri, tapi dalam hal harga. Pasti bingung biasanya kita mau nentukin harga. Gua juga sebagai dulu udah pernah terjun di dunia kayak gini. Ada beberapa cara tuh untuk mempengaruhi konsumen untuk lihat dari sudut pandang harga. Misal harganya gue kasih harga ganjil-ganjil tuh, biar kelihatan 99.000 ya. Padahal kalau 1.000 kan 100.000. Di toko yang lain 100.000, di sini kok 9.000 murah ini. Nah akhirnya kan bikin psikologi orang juga itu juga Nah dari lu sendiri, lu pasti punya strategi, lu pasti punya kayak apa sih namanya, kayak gimana ya, bagaimana sih cara nentuin harga yang efektif tuh gimana gitu, pasti lu punya lah. Apa tuh, kalau boleh di sharing di sini biar kita saling sharing yang bermanfaat gitu. Ini masuknya ke harga produksi ya Mas. Oh, harga produksi. Nah itu bisa dihitung lewat cara biaya operasionalnya. Terus kalau misal ada kita masih nyewa desainer, harus juga dimasukin ke biaya itu. Terus biaya packaging, promosi. Terus yang paling penting adalah profit yang mau kita dapetin, yang kita inginkan. Oke. Kayak gitu ya. Jadi penentuan harga juga enggak semena-mena dilakuin seorang pelaku usaha, juga harus dihitung, ditimbang, dianalisis dari berbagai aspek sudut pandang itu sendiri ya. Paling enggak harga jualnya itu bisa membuat produk kita jadi double gitu lah. Kayak misal harga produksinya 70 dijual 140. Oke. Bisa buat double. Benar. Produksi untuk kedepannya. Oke. Gua mau tanya lagi nih. Ini udah jadi fenomena, udah jadi kayak kejadian masif lah yang terjadi di kehidupan kita. Maksudnya ya kayak fenomena yang banyak dipandang orang-orang gitu. Adanya, keberadaannya, hadirnya brand KW. Wah. Aduh. Musuh terbesar itu. Musuh terbesar. Jadi kita sebagai pelaku usaha udah bikin brand dengan susah payah, bangun nama brandnya, engagement, persuasi ke pelanggannya, sampai punya nama panggung tuh di suatu bidang. Misal brand kita temanya streetwear, temanya skate, temanya industrial kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu. Tapi tiba-tiba ada sosok orang yang tidak bertanggung jawab tuh, bikin brand kita hancur. Ya salah satunya brand KW itu sendiri. Nah itu ada kisah. Gua pernah lihat tuh Bung. Ini mohon klarifikasi kalau gua salah. Ada brand namanya Flava tuh. Flava dari Bandung ya. Oke, ya benar, dari Bandung itu. Itu dia banyak ditiru orang, di KW-in gitu. Jadi sebenarnya dia baru naik daun gitu. Penjualannya juga lakunya banyak banget kan di mana-mana. Tiba-tiba ada orang yang tidak bertanggung jawab jatuhin brand itu dengan menciptain brand KW. Nah, itu sekarang kabarnya dia udah nggak update lagi. Itu sayang banget sih, padahal juga kualitas dari segi bahannya, desainnya juga bagus. Nah, betul. Untuk sebagai lu pelaku, dan juga ini kita podcast juga mengedukasi orang lain juga, kita sharing-sharing pengalaman kita. Sebagai lu pelaku, ada gak kayak saran dari lu biar orang-orang lain tuh bisa meminimalisir kejadian fenomena seperti ini, hadirnya brand KW gitu, untuk biar brand kita juga nggak terpengaruh banget gitu. Ada nggak solusinya dari lu sendiri? Kalau dari saya itu kita sebagai owner harus melakukan edukasi ya, terutama kepada followers kita, agar makai yang produk original dari kita aja. Oke. Caranya gimana tuh? Caranya kita memberi diferensiasi kembali lagi gitu ya. Kayak misal contoh di kaos kita ada dikasih lampunya kan. Orang-orang brand-brand yang buat brand-brand kayak sana kan susah itu bikinnya. Terus sablonannya yang besar bagian dalam kaos
walaupun yang pakai geras sih tapi kan susah itu gawinya, intinya itu lah. Oke, jadi Harus kayak diferensiasi. bikin diferensiasi kayak bikin juga hal-hal yang susah di bukan manipulasi sih, kayak plagiatin orang biar nggak bisa ditiru gitu kan. Iya, benar. Itu salah satu caranya dari lu sendiri buat nanganin hadirnya fenomena brand KW itu sendiri. Iya. Oke, bagus sih. Kalau gua mikir itu udah make sense banget, udah ngejawab sih. Terus banyak sih sebenarnya brand apa namanya tentang KW-KW itu. Semoga lu jangan sampai ada ya kayak gitu, maksudnya kejadian gitu. Kalau ada pun itu bisa dijadiin motivasi buat lu. Gimana cara handle, gimana cara ngadepinnya, gimana tetap sustain walau ada brand KW yang mau merusak citra dan nama baik brand lu sendiri. Oke. Nah, kita itu dulu, mikir-mikir dulu nih gua. Sebenarnya gimana ya? Gue juga pengen gitu bincang-bincang sama lu sampai malam gitu, sampai kalau bisa pagi lah, mumpung besok gua libur. Cuman ya gue juga sungkan juga sama lu, pasti ada aktivitas lain, apalagi lu UAS ya ini ya. Apalagi Ya, lu benar, UAS ini. Aduh. Nah, gini. Gua punya pertanyaan nih. Biasanya suatu brand selain dia ngadain co-branding dengan brand lain, itu dia juga punya event tersendiri tuh. Benar. Nah, Itu yang kayak bikin festival atau movement itu sih paling penting. movement itu. Oke. Nah, itu dari lu sendiri tuh gimana tanggapannya gitu? Tanggapan tentang ada hadirnya kayak movement itu buat naikin engagement gitu. Gimana menurut lu? Penting banget sih kalau movement buat brand. Karena kan orang-orang yang ada dalam komunitas itu kan pasti punya teman-temannya lain juga. Oke. Itu bisa jadi contoh promosi word of mouth. Word of mouth, dari mulut ke mulut. Iya, benar. Oke. Terus ke depan lu gua belum tahu sih movement tuh kayak gimana, kayak kita ngadain Acara-acara gitu. acara tapi kita sebagai penyelenggara, brand lain juga ikut atau gimana Iya, movement itu? salah satunya bisa itu. Mirip festival kayak gitu ya? Iya. Ah. kayak event-event. Gua mau tanya nih, walau lu masih berumur biji ya, maksudnya dalam arti masih merintis 3 tahun tuh, kalau dalam bisnis masih awalan banget. Balita lah. Nah, balita. Nah, itu lu kepikiran nggak suatu saat, gue juga mau tuh bikin movement gitu biar naikin engagement, biar juga kayak ngapa sih? Lu pasti kan, kita kan sebagai pelaku brand punya ada grup lah kayak komunitas lokal brand gini-gini, nguatin silaturahmi gini-gini. Ada nggak suatu saat lu kepikiran bikin movement gitu? Oh, ada banget mas. Ada banget. Mungkin sekitar 2 tahun dari sekarang lah. 2 tahun Pengennya sekarang. kayak misal movement di acara kayak apa? Gimana tuh? Skateboard terus karena kan radiusku sendiri kan, saya juga style senang juga stylenya dengan anak-anak. Skateboard. Ya. Oke. Nah, ketika lu gelar movement di skateboard gitu, itu tuh acaranya kayak gimana sih? Gua nggak bisa ngebayangin, kan rata-rata movement untuk engagement, kayak festival itu kan di mall gitu kan, di mall, terus di kayak kafenya orang bikin stand gitu, pameran di kayak sewa tempat gitu. Tapi ini beda nih. Lu mau bikin di tempat skateboard, dalam arti gimana tuh? Bisa jelasin nggak? Biar gua kebayang gitu kayak gimana. Kalau movement dalam skateboard itu bisa kayak acaranya dibikin di jalanan, soalnya kan kembali lagi skateboard kan asalnya dari jalanan. Oke. Kita harus bikin acaranya lewat jalannya di jalanan itu, terus mengundang komunitas-komunitas dari kota-kota luar juga supaya terbantu promosinya juga kebantu. Terpublish. Oke. Bagus sih. Hasil dari wawancara yang gue lakukan atau podcast yang gue lakukan dengan teman gue ini, banyak sekali yang bisa gue terima, mulai dari pengalamannya di bidang fashion atau merek, ilmunya, teori-teorinya, kata-katanya yang memotivasi buat pelaku-pelaku bisnis baru untuk berkembang dan berinovasi lagi, terus juga orangnya yang low profile. Terima kasih.